Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Senang sekali saya Widya Hidayanti hadir menemani Anda dalam program acara TVRI yaitu Orasi, Obrolan Demokrasi. Obrolan kali ini tidak hanya menciptakan wacana tetapi juga menghidupkan semangat animo dengan bingkai pembicaraan yang penuh dengan inspirasi. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa di Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, yaitu ada Laurentius Pardi yang merupakan Ketua BEM Universitas Kapuas Sintang. Kita akan sapa dulu. Halo Pardi ya? Iya. Iya, betul ya disapa Pardi ya? Benar gak? Oke, baik. Dan peran mahasiswa ini sangatlah penting dalam mensukseskan Pesta Demokrasi 5 tahunan. Mahasiswa merupakan agen of change atau agen perubahan yang diharapkan berkontribusi langsung dalam pemilu 2024 mendatang. Nah, ini ada ketua BEM-nya dari Universitas Kapuas Sintang. Sudah berapa lama menjabat? Untuk menjabat kita pemilihan kemarin di bulan 7 Kak. Ini sudah bulan 11. Kurang lebih 4 bulanan menjabat. 4 bulan ya? Ya. Berarti masih baru dong ya? Masih Kak. Dan untuk BEM Universitas di Universitas Kapuas Sintang ini setelah vakum 13 tahun baru di 2023 bulan 7 ini hidup kembali Kak di periodenya kita. Oh iya, berarti setelah mati suri hidup lagi ya? Ya, hidup untuk lagi Kak. BEM-nya ini sendiri. Bagaimana perasaannya menjadi ketua BEM? Bangga sih Kak, ada kebanggaan tersendiri aja. Ada perasaan bangga, senang begitu ya? Iya. Ini kan lagi musim-musim politik nih. Ya. Kalau Bang Pardi sendiri bagian apa? Kalau saya sendiri kalau untuk di Universitas Kapuas Sintang itu jurusan saya pertanian Kak. Pertanian? Iya. Tapi paham politik ya? Kalau untuk politik tidak terlalu meluas sih Kak. Tapi berpartisipasi dalam politik adalah. Iya. Nah ini kan kalau kita lihat-lihat lagi nih dunia perpolitikan saat ini ada yang namanya minus, ada yang namanya kurang begitu ya. Bahkan ada yang sangat jauh dari harapan masyarakat, harapan mahasiswa. Nah, ada juga yang apatis terhadap pemilu, terhadap pesta demokrasi. Dan memang pesta demokrasi ini kan sudah di depan mata kita ya, 2024 mendatang. Banyak yang memilih untuk golput, tidak memilih. Kalau tanggapan Bang Pardi gimana nih terkait hal ini? Kalau untuk masalah suara mereka, kan golput itu tidak memiliki suara. Sementara hak suara seseorang itu sangat penting dalam menentukan arah atau kedepannya nanti bagaimana. Karena kita memilih pemimpin yang kita anggap mampu untuk memimpin kita dan membuat sebuah kemajuan untuk kita. Itu aja sih tanggapan aku. Jadi suara itu sangat penting. Jadi sebagaimana misalnya usahakan jangan golput aja sih Kak, karena satu suara itu dampaknya besar sekali kalau golput. Kalau Bang Pardi sendiri ada perasaan apatis nggak sih? Nggak ada sih Kak. Tapi kalau teman-teman gimana tuh? Kalau untuk teman-teman ya, untuk teman-teman mahasiswa sih Kak nggak ada sih. Yang dekat-dekat sama Bang Pardi ya? Artinya mereka menyambut baik ya? Ya, menyambut untuk baik. Pesta Demokrasi 2024 ini? Menyambut baik Kak. Iya. Artinya kalau sejauh ini sebagai ketua BEM suaranya didengarkan nggak sih sama pemerintah? Untuk sekarang ya Kak, kita belum ada aksi yang lebih terbilang lebih karena terfokus sekarang itu masih di internal di dalamnya organisasi dulu. Oh iya, karena baru terbentuk ya, baru 4 bulan tadi. Nah ini kan kalau saya dengar-dengar nih dari masyarakat Kabupaten Sintang, terutama dari mahasiswa lah begitu ya. Ada juga yang apatis itu muncul, mungkin ada harapan-harapan yang tidak tercapai. Mungkin nggak sih mereka ini apatis gara-gara pembentukan Kapuas Raya itu belum terrealisasi sampai saat ini? Kalau menurut Bang Pardi gimana nih? Kalau untuk saya pribadi sih Kak, mungkin sudah terlalu banyak memakan janji-janji dari pemimpin sih. Maka sebagian besar dari masyarakat acuh tak acuh aja sih Kak. Nggak terlalu peduli. Ya paling mungkin dia berbohong nantinya
Gitu aja sih. Sebagai mahasiswa, sebenarnya kamu termasuk salah satu yang mendukung nggak sih pembentukan Kapuasraya di Kabupaten Sintang, provinsi begitu, provinsi Kapuasraya? Kalau saya pribadi ya mendukung sih Kak, karena nantinya kan akan memberikan dampak yang lebih besar, baik dari kemajuan infrastruktur, pembangunan, fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, yang tentunya saat ini terbilang masih kurang, apalagi kami yang berada di pelosok gitu Kak. Iya. Seperti jalan segala macam kan masih terbilang sangat rusak. Jadi saya rasa saya pribadi sangat mendukung, apalagi kalau nanti adanya provinsi Kapuasraya ini. Iya, artinya itu salah satu harapan juga ya, kalau misalnya nanti ada nih wakil rakyat yang sudah terpilih begitu. Nah, kalau menurut pandangan dari Dek Pardi sendiri, data Komisi Pemilihan Umum ini kan menunjukkan bahwa ternyata jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 ini paling besar dalam sejarah pemilu Indonesia. Berdasarkan fakta ini, mahasiswa bisa saja nih jadi target utama, terutama target money politik atau politik uang. Kalau Bang Pardi sendiri gimana tanggapannya terkait hal ini? Yang pertama ya Kak, terkait money politik uang ini kan, money politik ini target mereka kan memang orang-orang yang baru sekali dalam pemilihan umum. Saya rasa yang pertama ya kita salah satu solusi yang dapat kita berikan yaitu kita berikan penyuluhan bahwa oh gini loh tahapan pemilu, oh gini loh yang tidak bisa dilanggar, biar terkurangnya sistem money politik gitu kan. Itu aja sih Kak kalau solusi dari saya, karena sudah sekian banyak dari pemimpin yang baik terpilih maupun tidak terpilih itu banyak melakukan money politik. Iya. Gitu kan. Artinya pernah dong, Bang Pardi pernah dapat serangan seperti ini atau enggak? Pernah, tapi saya tolak Kak. Tolak ya? Iya. Wah, keren ya ditolak ya. Karena kan berhubungan dengan uang kan. Iya. Mahasiswa biasanya suka nih ngelihat yang merah-merah atau yang hijau-hijau ya kan. Iya. Oke. Kalau teman-teman gimana Bang Pardi? Kalau untuk teman-teman ini yang di kampung ya Kak, yang nggak berstatus mahasiswa itu ya sebagian ada, karena mereka bilang untuk ya paling tidak untuk rokok lah kata mereka kan, untuk rokok. Tapi kalau untuk suaranya itu kita nggak tahu mereka memilihkan siapa. Jadi saya rasa mereka pun memilih yang pemimpin yang menurut mereka benar, nggak sesuai. Oh ini caleg nomor 1 ngasih uang sekian, tapi dalam hati nurani kita mau pilih caleg nomor 3. Itu nggak masalah, karena mereka yang memiliki kepribadian untuk milih siapa gitu. Ada haknya mereka. Saya rasa sih mereka ada juga dikasih, karena kalau di kampung kan itu Kak mudah sekali terhasut gitu. Dan untuk penyuluhan lebih tentang money politik berada di kampung-kampung, saya rasa terbilang tidak ada gitu. Iya. Untuk masyarakat yang kurang pengetahuannya dalam pendidikan politik dan lain-lain. Jadi gampang sekali untuk dimasukkan money politik sih Kak. Iya, kalau berdasarkan pengalaman biasanya berapa sih nominal yang didapatkan nih oleh mahasiswa? Kalau waktu itu pernah saya ditawarkan 200.000 aja sih Kak. 200.000. 200.000 kamu pilih ini, tapi percuma saya ambil uang untuk apa gitu. Itu biasanya dalam bentuk apa? Forum, perkumpulan, lagi ngobrol-ngobrol, atau langsung nih ditodong? Misalnya, Pardi, ketua BEM ya, kumpulin massa atau gimana gitu? Boleh dong cerita sedikit? Ini sebelum jadi ketua BEM ya Kak? Iya. Masih kan saya kan yang ini kali kedua dalam pemilihan presiden lah. Kali kedua yang ini. Waktu itu kan pertama kali pas kumpul-kumpul, jadi diundang itu, dibilang ada acara atau apa, tiba-tibanya selesai itu tiba-tiba disodor gitu. Secara langsung gitu ya, Iya. tanpa tahu nih backgroundnya dari Pardi ini kuliah di mana gitu. Ya secara langsung. Oh, secara langsung. Mungkin karena ngelihat face-nya gitu ya, masih muda gitu kan. Generasi Gen Z, Gen milenial gitu ya. Jadi langsung deh, wah ini sasaran empuk gitu ya. Tapi Ya. teman ada yang nerima waktu kumpul-kumpul itu? Ada. Ada yang nerima? Ada Kak. Tapi saya enggak bisa sebutkan itu. Iya. Oke, artinya bisa dong ya jadi sasaran empuk nih untuk mahasiswa sendiri. Selain money politik, ada kampanye hitam juga, macam-macam ya zaman sekarang.
Tapi by the way hari ini kita bajunya kurang lebih ya warna kuning, tapi ini bukan warna politik ya. Iya ya, ini alma mater. Iya. Ini memang alma maternya Iya. dari Universitas Kapuas Sintang. Iya. Dan tidak ada unsur politik seperti yang dikatakan sejak awal tadi. Nah, kita balik lagi nih ke informasi berikutnya. Kalau misalnya kita lihat mahasiswa sekarang ini kan karena mereka apatis, ada mungkin sebagian ya yang tidak mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin Pardi lakukan bersama tim dari khususnya BEM lah begitu, untuk mengajak mereka peran serta aktif begitu dalam pesta demokrasi untuk tahun 2024 ini? Yang pertama sih Kak, kalau saya rasa kalau untuk kegiatan pesta demokrasi ini kan kebanyakan membosankan. Kalau saya rasakan hampir seluruhnya itu membosankan, kegiatannya itu aja, terlalu formal kayak gitu. Jadi mungkin itu ada membuat ngapain sih ikut, toh kamu kegiatannya sama kayak seperti 5 tahun lalu misalnya, kayak pasti membosankan, pasti kegiatannya terlalu formal gitu. Jadi mereka yang mahasiswa yang kurang kurang nyaman gitu dengan situasi yang terlalu formal, jadi mereka sikap acuh tak acuh gitu. Jadi saya rasa kalau untuk itu adanya diskusi terbuka, kemudian adanya penyampaian atau kritikan, saran, gagasan, ide dari mahasiswa kepada calon itu gitu. Iya, perlu banget ya. Karena dari itu mahasiswa ini dapat menyampaikan aspirasinya, itu, menyampaikan kritiknya, menyampaikan sarannya, gimana sih perubahan ke depannya, apa sih yang mereka maukan gitu. Itu aja sih Kak. Sejauh ini udah ada belum ya seperti itu? Sejauh ini belum ada sih Kak. Kalau untuk Kabupaten Sintang belum ada belum ya? ada sih, terlalu melebar kayak gitu. Artinya sekarang ini hanya lihat di media sosial aja, literasi ya. Itu pun kalau mau literasi kan. Karena kan Gen Z, generasi milenial memang sih akrab dengan media sosial, tapi kan tidak semuanya juga ya dibuka terkait politik ini sendiri. Ada usaha khusus gitu mungkin dari Pardi nih mengenalkan kepada teman-teman, ayo kita ikut gitu, usaha kreatif begitu? Kegiatan yang gimana itu Kak? Kegiatan yang mungkin bisa mengedukasi teman-teman lah untuk mengajak ikut pesta demokrasi. Kalau untuk yang mengajak itu kan sudah beberapa kali ya Kak. Kita dapat undangan dari KPU itu mengenai pemilu Kak. Baik diselenggarakan di Universitas Kapuas atau di tempat lain, itu tetap diajak gitu mahasiswa yang berpartisipasi. Tentu saya menyampaikan kepada BEM fakultas, jadi mengerahkan berapa belas orang untuk dapat ikut gitu kan di Universitas Kapuas ada 4 fakultas kan. Jadi fakultas misalnya 20 orang atau lebih, jadi mahasiswa yang itu adalah yang ikut Kak. Jadi saya rasa untuk penyampaian gimana sih pemilu, tahapan pemilu dan lain-lain, saya rasa sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang ikut untuk kawan-kawan yang tidak pernah ikut gitu. Itu aja sih paling sosialisasi ya antar teman begitu ya terkait hal ini. Nah, kalau untuk hambatan atau tantangan utama yang dihadapi oleh mahasiswa ada tidak? Di dalam apa Kak? Di dalam pesta demokrasi, proses demokrasi ini kan perlu adanya penyampaian suara seperti yang Pardi bilang tadi. Ingin nih dialog dengan beberapa orang ya, yang penting begitulah ya. Terkait hal ini ada nggak tantangannya? Kalau misalnya tantangannya seperti apa tuh? Tantangan yang pertama saya rasa kalau untuk meyakinkan kawan-kawan itu Kak, yang pertama itu menghilangkan rasa acuh tak acuhnya mereka. Kemudian menghilangkan mental mereka, meyakinkan bahwa mereka tuh bisa gitu Kak. Jadi kebanyakan mereka itu down ketika misalnya pas di debat nih Kak. Saya rasa pas di debat ketika mereka menyatakan suatu pernyataan kemudian dibantah dengan yang lain dengan nada keras atau yang lain sebagainya, tentu mereka down. Jadi di situ saya rasa mereka
Jadi sikap acuh tak acuh mereka, dan tantangan berat, kemudian mental mereka, hanya 2 poin inti itu aja sih Kak. Kalau dari pihak kampus gimana tuh? Ada dukungan tidak? Atau kritis tidak sih mereka menanggapi mahasiswanya seperti itu? Kalau dari pihak kampus, kurang tahu juga sih, belum ada sih sama sekali sampai sekarang. Berarti belum ada sosialisasi juga ya dari kampus sendiri untuk mengajak mahasiswanya aktif dalam pesta demokrasi. Kalau saya rasa kemarin pun undangan dari KPU dan segala macam dalam terkait pemilihan ini ya Kak, pemilihan umum nih, itu saya rasa lebih baik melibatkan dosen. Jadi ada timbal balik begitu ya, ada jadi, penyaluran ide kreatif begitu ya. Jadi kenapa harus itu Kak, harus ada melibatkan dosen? Karena dari dosen kan mudah memberikan contoh gitu. Oh, dosen aja ikut, kenapa kita mahasiswa nggak ikut gitu. Jadi di setiap kegiatannya seperti itu tidak ada dosen yang ikut gitu Kak. Jadi tidak ada inisiatif dari dosen. Kemudian saya rasa untuk melakukan atau menambah untuk mahasiswa-mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini ya kurang. Tidak harus ada dosennya. Kalau dosennya boleh tahu berapa sih kalau untuk bagian politik ini apa? Administrasi sosial ya? Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau untuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saya kurang tahu sih Kak. Tapi ada ya? Tapi ada Kak. Dan Pardi mewakili teman-teman memang mengharapkan ada peran dari dosen itu sendiri kan? Ada. Untuk berpartisipasi dalam hal ini. Apalagi dekat-dekat nih dengan pemilu 2024. Nggak terasa loh, sekarang aja udah bulan Desember, nanti udah mau Januari 2024. Dan bertepatan dengan Hari Kasih Suara. Bukan Hari Kasih Sayang ya, Hari Kasih Suara. Tanggal 14 Februari 2024. Nah, kalau tadi kan berkaitan dengan tantangan, kemudian ada beberapa cara yang tadi sudah disampaikan oleh Pardi untuk mengatasinya memang mental dulu. Artinya berkaitan juga dengan finansial, ada nggak sih, ngaruh nggak sih finansial itu? Jadi mahasiswa itu, oh nomor sekian nih pesta demokrasi, toh nggak ada perubahan nih finansialnya gitu-gitu aja. Ada ya? Ada. Kalau dari Pardi sendiri gimana tuh pandangannya terkait hal itu? Kalau untuk masalah seperti ini sih Kak, saya enggak terlalu lebar aja sih Kak, enggak terlalu masuk juga saya. Oke. Kadang kan banyak nih mahasiswa yang sambil bekerja dan lain sebagainya ya. Jadi mereka tidak terlalu mengutamakan. Ada yang mahasiswa misalnya dia terdatanya di Kabupaten Sintang, tapi dia bekerja atau kuliah mungkin di Pontianak, di kabupaten lain, sehingga untuk memberikan suaranya itu dia males buat datang gitu kan, banyak yang seperti itu ya. Nah, kalau menghadapi yang seperti itu ada pesan nggak nih dari Pardi, teman-teman yang mungkin wah ini berkaitan dengan domisili soalnya kan, daftar pemilihnya di mana, tinggalnya di mana gitu posisinya. Terkait kayak gitu banyak sekali sih Kak, terjadi di Universitas Kapuas, terutama yang di mahasiswa reguler B yang kuliahnya itu di hari Sabtu. Jadi di luar yang Senin sampai Jumat, mereka hanya kuliahnya itu di hari Sabtu aja Kak. Itu kan kebanyakan orang-orang yang kerja dan terbilang sudah memiliki pekerjaan tetap lah. Dan ada yang dari kabupaten di Melawi gitu. Jadi mereka saya rasa dimanapun mereka memilih ya, tetap gunakan hak suara, karena dari hak suara tersebutnya kita menentukan arah kemana sih ke depannya. Itu aja sih Kak. Iya. Nah, dalam pengawasan tegaknya keadilan pemilu itu apakah ingin berkontribusi kalau Pardi sendiri sebagai mahasiswa? Kalau saya pribadi dan saya rasa untuk kawan-kawan yang lain juga ingin berkontribusi dalam pengawasan pemilu ini Kak. Soalnya kan mahasiswa juga pengawas kan? Iya, pengawas Kak. Pengawas sekaligus ya pemilih. Jadi kita harus mampu memberikan wawasan atau pengetahuan kepada orang-orang. Misalnya kita nih kan nanti pemilihan pasti balik kampung kan ya.
misalnya ada terjadinya yang disebutkan kakak tadi money politik ya, kita kasih tahu, oh, ini tidak boleh loh, nanti di penjara atau gimana, karena orang-orang di desa atau di kampung itu takut dengan kata-kata penjara gitu sih kan. Benar banget ya. Apalagi masuk penjaranya ya, Iya. kata-katanya aja udah takut kan, apalagi masuk ke penjaranya. Nah itu kalau misalnya Pardi menyampaikan kepada teman-teman di kampung atau masyarakat di kampung, bagaimana tuh responnya biasanya? Kebanyakan ini ya, Mau dengar gitu atau enggak gitu ya? dengar mereka sih dapat mereka Kak. Cuman kadang pernyataan kita tuh dibantah. Nggak apa-apa lah untuk beli gula kata mereka kan. Nggak apa-apa lah gitu. Daripada nggak ada dapat. Tuh, karena masyarakat sudah mungkin saya rasa berapa puluh tahun merasakan cuma janji-janji saja Kak. Dapatkan janji-janji tuh, merasa bosan. Mungkin mereka merasa pasti tidak ada perubahan dari pemimpin sebelumnya. Itu. Jadi mereka hanya ya, terima-terima aja. Daripada nggak terima gitu kan. Iya. Ini sudah dilakukan oleh Pardi. Udah Kak. Sejak tahun berapa? Sejak masuk kuliah sih Kak, 2021. Iya, sudah mengenal ya, mengenal politik ya. Ya, sedikit sih Kak. Jadinya sosialisasi nih, Iya. paling tidak di kampung. Kampungnya boleh tahu di mana? Di Kecamatan Serawai, Desa Beguri Kak. Cukup jauh ya di Serawai. 6 jam sih Kak. 6 jam. Akses jalannya juga lumayan kan? Aspal kuning Kak. Oke. Nah itu kalau teman-teman juga melakukan hal yang sama setelah balik dari kampung, cerita nggak sih? Misalnya, aku udah nih sosialisasi sama keluarga, sama teman-teman. Ada Kak. Kadang kami yang dari kampung kan, kami yang di kuliah di Universitas Kapuas Sintang itu kebetulan di desa itu kami berdua. Jadi kami berdua sama-sama ngasih pencerahan. Oh gini loh, kita tuh nggak boleh kayak gini. Nggak boleh nerima uang dari calon. Jadi ya memang saya bilang kalau untuk pemikiran yang orang-orang kampung kan memang untuk hari itu aja gitu. Karena mereka sudah merasakan janji-janji yang sebelumnya yang memang enggak tercapai-capai gitu kan. Iya, jadi bukan hanya janji-janji politik aja ya, Iya. yang dapat membuat orang itu menjadi baper ya, bawa perasaan jadinya. Iya. Perasaan sedih, perasaan apatis dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau Pardi sendiri itu kan di Serawai, berarti milihnya nanti di mana? Di Serawai? desa ya. Di desanya ya? Di desanya Kak. Berarti balik nanti ya? Balik. Usahakan balik gitu ya? Pasti balik. Kak. Oke deh, baik. Kalau misalnya sudah berperan aktif seperti yang Pardi sampaikan tadi di kampungnya, sosialisasi dan lain sebagainya ya, ada dampak positif nggak sih yang didapatkan dari kegiatan Pardi ini atau dari kegiatan mahasiswa ini kalau sudah terlibat dalam pesta demokrasi? Kalau untuk dampak positifnya itu belum kelihatan sih Kak. Karena saya rasa dampaknya itu nanti di saat mulai mereka memberikan suara kepada siapa gitu Kak. Kita nggak tahu mereka memilih siapa sih gitu. Saya rasa di situ dampaknya. Mereka akan mendapatkan pencerahan. Oh, dia ini udah ngasih kita uang gitu. Misalnya dapat 200.000, 100.000. Mungkin ada masyarakat atau paman bibi, kakek nenek saya di sana kan, mereka mikir untuk apa dapat segini sementara 5 tahun ke depan diatur gitu. Jadi saya rasa mereka sudah memiliki pemikiran luas daripada saya gimana baik buruknya. Oke, mungkin ada tips juga dari Pardi untuk meningkatkan partisipasi memilih nanti untuk masyarakat secara umum. Silakan. Sedikit motivasi gitu ya. Ya, tips-tipsnya lah begitu Tips ya. Kalau untuk masyarakat di kampung, pohon bibi gitu ya, money politik ya, memang banyak sekali terjadi di sekitaran kita. Uang di depan mata memang menggoda sekali, tetapi ingat di dalam uang yang berada di depan mata kita 5 tahun ke depan hidup kita diatur tanpa adanya perubahan, tanpa adanya perkembangan baik jalan dan lain-lain.
Jadi saya harap pilihlah sesuai hati nurani Anda pribadi, jangan memperhatikan uang yang sekarang kita lihat di depan mata, karena itu hanya beberapa saat saja. Iya. Situ aja sih Kak. Jadi tipsnya benar-benar harus mikir gitu ya. Harus memikirkan. Meditasi nih siapa yang jadi pemimpin yang harus dicoblos nantinya gitu. Kan ini banyak banget nih yang harus kita coblos nanti karena serempak pada tahun 2024 nanti. Nah, kalau harapan dari Pardi sendiri mewakili mahasiswa terhadap pemilu 2024 nanti seperti apa? Harapan saya ya yang pertama semoga tidak ada terjadi seperti 5 tahun belakang. Karena kita sudah berkaca dari 5 tahun belakang, pemilu serentak kan, serentak ini kan, yang pertama saya rasa dulu saya lihat itu banyaknya korban-korban atau orang-orang hebat yang berguguran. Iya. Karena pemilihannya juga dulu serentak juga kan, jadi banyak yang meninggal, banyak yang sakit dan lain-lain. Semoga hal itu tidak terjadi lagi di sekarang gitu. Harapannya kemudian semoga pemimpin-pemimpin yang nanti terpilih bukan hanya janji saja gitu. Dan apabila kami dari mahasiswa nantinya melakukan aksi, sebaiknya didengar, diterima, kalau bisa dilaksanakan. Iya, karena gitu. Suaranya berharga begitu ya. Oke, finally dari serangkaian obrolan kita pada kesempatan kali ini, kita pengen dengar nih seperti apa sih closing statement dari tema kita kali ini. Silahkan Pardi. Untuk tema hari ini ya sangat menarik sekali. Gimana itu ya, kayak memberikan pencerahan dalam pikiran kita dalam pemilu nanti gitu Kak. Itu aja sih, sangat baik sih. Iya. Karena untuk yang ini perdana sih Kak, pertama kali saya perdana ini. Oh, pertama kali ya? Iya. Berarti ada deg-degannya juga dia? Iya, sedikit sih Kak. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas waktu dan juga partisipasinya, Ya. Bang Loren Ya. atau biasa disapa dengan Pardi. Nama lengkapnya tadi Laurentius Pardi, betul ya? Ya. Oke deh. Baik, pemirsa, mari kita bersama-sama mendukung peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam panggung demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan. Demikian program acara Orasi, Obrolan Demokrasi. Saya Widya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.